Pak Dwi, dengan upaya-upaya beautifikasi ini, sejauh ini apakah sudah ada respon dari publik, baik itu mungkin secara langsung atau melalui airline atau mungkin melalui medsos? Iya. Jadi alhamdulillah nih Pak Alvin, tentunya kami melihat respon publik itu ada toolsnya kan. Iya. Pertama tentunya kita melihat paling cepat dari respon di media sosial. Nah, kita punya beberapa channel di media sosial, termasuk kita tanya kepada media sosial di airlines. Jadi komennya cukup bagus Pak Alvin. Di awal perubahan, meskipun belum 100% memuji, tapi artinya mereka menyatakan jauh lebih nyaman. Kemudian dia kagum dengan warna hijaunya, dan secara langsung kita lihat kalau turun pulang waktu itu di awal Pak Alvin, masih banyak yang selfie. Artinya dia wow terhadap perubahan gitu. Wah nih bagus, udah pantas lah jadi tempat yang momennya diabadikan kemudian diupload di media sosial. Instagramable. Betul, Instagramable. Nah, kemudian yang kedua juga tentunya airlines. Nah, kalau kita lihat di area check-in itu kan kayak tempat pertama airline melayani penumpangnya kan. Betul. Nah, mereka malah awalnya kita coba kan satu island dulu Pak. Memang operasional terganggu karena nggak boleh berhenti kan. Tapi begitu jadi bagus, yang lain yang belum dirubah pengen, aduh ini buruan dong tempat kita dan lain-lain. Artinya airlines juga menyambut positif, mereka kerja lebih nyaman, penumpangnya tadi Pak, tensinya, stresnya turun, di counter nggak marah-marah. Nah itu yang real di lapangan terjadi. Nah Pak Alvin, perubahan transformasi suasana yang nyaman, AC yang dingin ini juga ada dampaknya bagi pengantar, penumpang, kemudian juga penjemput Pak Alvin. Jadi baik penumpang, pengantar, penjemput, kita buat pertama proses terhadap penumpang, passenger processing-nya lebih cepat. Artinya waktu dia di bandara untuk bersantai lebih lama. Efeknya spending rate-nya naik. Pengantar juga gitu, dia melihat nyaman, kayak di mall nih Pak Alvin, kan keinginan untuk ngopi, shopping sambil nunggu juga tinggi. Begitu juga bagi penjemput, begitu ketemu keluarga, kita mungkin makan dulu atau apa, sehingga konsep tadi cost against revenue-nya bisa tetap dapat nih Pak Alvin. Selain biaya yang kita keluarkan untuk transformasi fisik ini, kita juga berharap revenue juga semakin lama semakin membaik dengan tadi passenger processing dipercepat, kenyamanan meningkat. Ya itu yang sebetulnya ingin saya tanyakan, sebab untuk transformasi ini kan biayanya nggak kecil. Terus recover-nya gimana biaya ini? Ternyata dari salah satu dari itu Pak Alvin. Nah, harapannya juga tadi lama-lama juga volume airline kan juga petugasnya lebih nyaman, dia bisa mempromot bahwa saya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, orang juga menarik dan lain-lain. Itu juga secara tidak langsung bisa mengenerate pertumbuhnya traffic Pak Alvin. Sehingga lambat laun revenue juga akan membaik. Jadi prinsipnya membuat waktu menunggu ini menyenangkan. Menyenangkan, sehingga spending rate-nya naik Pak Alvin. Dan itu sudah saya buktikan tadi, begitu masuk rasanya iman ini digoda terus untuk belanja. Tuh, brandnya juga kita ganti yang kekinian, yang menarik bagi penumpang, pengantar dan penjemput. Gitu Pak Alvin. Baik, Aviators, kita sudah mendengar penjelasan yang sahih dari pengelola bandara, cukup rinci tentang transformasi Bandara Soekarno-Hatta, beautifikasi, dan bukan hanya beauty-nya saja, tapi ternyata juga cara kerja di balik layarnya sangat banyak membuat kita sebagai pengguna jasa ini lebih nyaman. Dan tentunya ini tidak selesai sampai di sini, masih terus berlanjut. Kita nanti ikuti berikut-berikutnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.